Tak banyak orang tahu bahwa jauh sebelum cahaya kenabian menerangi Jazirah Arab, Nabi Muhammad telah dikenal sebagai seorang pekerja yang jujur, tenang, dan tak pernah tergoda oleh tipu daya keuntungan sesaat. Di tengah hiruk-pikuk Mekah yang dipenuhi para pedagang licik dan sumpah palsu, nama Nabi Muhammad justru disebut dengan nada berbeda, sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Julukan itu bukan lahir dari cerita kosong, melainkan dari jejak panjang perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika beliau bekerja membawa amanah dagang milik Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan Quraisy terpandang, cerdas, dan mandiri. Ia dikenal luas sebagai saudagar sukses yang hartanya berputar hingga Syam dan Yaman. Namun di balik kekayaannya, Sayyidah Khadijah sangat berhati-hati memilih orang yang akan mengelola dagangannya. Kejujuran lebih ia utamakan daripada kecakapan berbicara. Ketika mendengar reputasi Nabi Muhammad yang tak pernah berdusta, hati Sayyidah Khadijah pun tergerak. Maka berangkatlah Nabi Muhammad membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah menuju Syam, ditemani Maisarah, pelayan kepercayaan sang majikan. Dalam perjalanan itulah, Maisarah menyaksikan hal-hal yang tak biasa. Ia melihat bagaimana Nabi Muhammad berdagang dengan jujur, menolak keuntungan yang diperoleh dari kebohongan, dan memperlakukan setiap orang dengan adil, baik pembeli maupun sesama pedagang. Bahkan ketika matahari terik menyengat, Maisarah melihat seolah awan menaungi Nabi Muhammad, sebuah pemandangan yang kelak ia ceritakan dengan penuh keheranan. Perjalanan itu pulang dengan hasil yang tak pernah dicapai sebelumnya. Keuntungan berlipat, namun lebih dari itu, cara Nabi Muhammad mengelolanya membuat Sayyidah Khadijah terdiam. Laporan Maisarah bukan sekedar soal angka, melainkan tentang akhlak yang luar biasa. Tentang seorang laki-laki yang tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga menjaga amanah seolah harta itu miliknya sendiri, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sejak saat itu, kekaguman Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad tumbuh perlahan namun dalam. Bukan kekaguman yang terburu-buru, melainkan rasa hormat yang lahir dari pengamatan. Di tengah masyarakat yang menilai manusia dari silsilah dan harta, Sayyidah Khadijah melihat sesuatu yang lebih langka, ketenangan jiwa dan kejujuran yang konsisten. Dan dari sinilah, sebuah perjalanan besar dalam sejarah umat manusia mulai bergerak, pelan namun pasti. Ketertarikan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad bukanlah kisah cinta yang meledak-ledak, melainkan perjumpaan dua jiwa yang saling mengenali melalui nilai. Sayyidah Khadijah yang telah lama hidup mandiri dan dihormati, melihat pada diri Nabi Muhammad sosok yang berbeda dari laki-laki Quraisy lainnya. Bukan sekadar kuat atau pandai bicara, tetapi memiliki keutuhan akhlak yang jarang ditemui. Melalui perantara Nafisah binti Munyah, maksud Sayyidah Khadijah disampaikan dengan penuh kehati-hatian. Nabi Muhammad mendengarnya tanpa kesombongan dan tanpa tergesa. Setelah mempertimbangkan dengan matang dan bermusyawarah dengan paman-pamannya, Nabi Muhammad pun menerima. Maka berlangsunglah pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah 40 tahun. Pernikahan itu menjadi teladan tentang bagaimana rumah tangga dibangun bukan atas dominasi, melainkan saling menghormati. Sayyidah Khadijah mendukung Nabi Muhammad sepenuhnya, baik sebagai suami maupun sebagai pribadi yang gemar menyendiri dan merenung. Ketika Nabi Muhammad memilih berkhalwat di Gua Hira, Sayyidah Khadijah tidak mengeluh. Ia menyiapkan bekal, menjaga rumah, dan menunggu dengan penuh pengertian. Ketika wahyu pertama turun dan Nabi Muhammad pulang dengan tubuh gemetar, Sayyidah Khadijah menjadi orang pertama yang menenangkan. Tanpa ragu, ia berkata bahwa Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad, karena beliau selalu menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, dan berkata benar. Kalimat itu bukan pujian kosong, melainkan kesaksian seorang istri yang hidup bersama kejujuran setiap hari. Sejak saat itu, Sayyidah Khadijah menjadi pendukung utama dakwah Nabi Muhammad. Ia mengorbankan harta, tenaga, dan kedudukannya demi kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Dalam masa-masa sulit, ketika cercaan dan boikot menimpa, Sayyidah Khadijah tetap berdiri di samping Nabi Muhammad,
menjadi tempat bersandar yang paling kokoh. Rumah tangga mereka bukan tanpa ujian, tetapi dipenuhi ketenangan. Tidak ada kisah perebutan kuasa, tidak pula kegelisahan karena dunia. Yang ada hanyalah dua insan yang berjalan searah, saling menguatkan dan menanamkan fondasi bagi lahirnya sebuah risalah besar. Tahun-tahun berlalu dan ujian demi ujian semakin berat. Dakwah Nabi Muhammad ditentang, dihina, dan dihalangi. Kaum Quraisy memutus hubungan dagang dan sosial dengan Bani Hashim. Dalam masa boikot yang menyakitkan itu, Sayyidah Khadijah tetap bertahan. Hartanya habis untuk membantu kaum yang tertekan, tubuhnya melemah, namun imannya tidak pernah goyah. Sayyidah Khadijah yang dulu dikenal kuat dan berwibawa, kini mulai tampak letih. Usianya menua di tengah penderitaan, bukan di atas singgasana kenyamanan. Nabi Muhammad menyaksikan sendiri bagaimana istrinya menahan lapar, menahan sakit, dan menahan duka demi dakwah yang ia yakini kebenarannya sejak awal. Ketika boikot berakhir, kondisi Sayyidah Khadijah telah jauh menurun. Tidak lama kemudian, ia jatuh sakit. Nabi Muhammad merawatnya dengan penuh kasih, menyadari bahwa orang yang paling berjasa dalam hidup dan dakwahnya kini berada di ambang perpisahan. Tidak ada kata penyesalan dalam diri Sayyidah Khadijah, tidak pula keluhan. Yang ada hanyalah ketenangan seorang hamba yang telah menyerahkan segalanya. Wafatnya Sayyidah Khadijah menjadi duka mendalam bagi Nabi Muhammad. Tahun itu kelak dikenal sebagai Amul Huzan, tahun kesedihan, bukan hanya karena kehilangan istri tercinta, tetapi karena kehilangan penopang terkuat dalam perjalanan dakwah. Nabi Muhammad tidak pernah melupakan jasa Sayyidah Khadijah. Hingga bertahun-tahun setelahnya, setiap kali nama Sayyidah Khadijah disebut, mata Nabi Muhammad berkaca-kaca. Sayyidah Khadijah wafat bukan sebagai perempuan biasa, melainkan sebagai saksi awal kenabian, pendukung pertama risalah Islam, dan teladan kesetiaan yang abadi. Kisah hidupnya bersama Nabi Muhammad bukan sekedar sejarah, tetapi pelajaran tentang cinta yang berakar pada iman, tentang pengorbanan yang tidak menuntut balasan, dan tentang peran besar seorang perempuan dalam perubahan dunia. Dari perdagangan hingga pernikahan, dari ketenangan rumah tangga hingga perpisahan yang sunyi, perjalanan Nabi Muhammad bersama Sayyidah Khadijah adalah fondasi awal bagi lahirnya cahaya yang tak pernah padam.